Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kuliah. Waalaikumsalam, Kak. Gimana kabarnya kuliah di pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, kalau kita ngobrol sebentar, kira-kira kuliah ada waktu mana? Ada, Pak. Nanti ini di kelas saya ada pelajaran agama dan sudah terkondisikan dengan punya masing-masing. Jadi pada pagi hari ini saya tidak ada kegiatan pembelajaran, Pak. Oh, oke. Jadi begini Bu, kemarin saya dengar Ibu itu akan melaksanakan kegiatan coaching bersama dengan Bu Dwi. Apakah benar Bu? Iya, Pak. Nanti kami akan melakukan kegiatan kucing dengan Bu Dwi di TK Pembina, Pak, selepas anak-anak belajar. Oh, jadi rencananya Ibu nanti siang ya akan melaksanakan kegiatan coachingnya? Iya, Pak, nanti siang. Oh, oke. Berkaitan dengan kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan, apakah Ibu sudah memahami prinsip dari coaching itu Bu? Sudah, Pak. Prinsip dari kucing yaitu tentang pemeliharaan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi kucing, Pak. Oh, oke. Terus kemudian tentunya untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan, tentunya kan ada rubrik penilaian yang Ibu buat. Apakah rubrik penilaian yang Ibu akan melaksanakan pada kegiatan coaching nanti itu sudah disiapkan, Bu? Sudah, Pak. Tadi saya sudah mencoba membuat rubrik penilaian untuk kegiatan kucing yaitu dengan mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot dan dengan memberdayakan kucing nantinya, Pak. Oh, oke. Terkait dengan rubrik penilaian yang Ibu sampaikan tadi, kan ada 3 Ibu. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga memberdayakan kucing. Kira-kira dari ketiga rubrik penilaian yang Ibu buat itu, mana yang akan menjadi prioritas utama Ibu agar kegiatan coaching nanti bisa berjalan dengan lancar? Yang jadi prioritas saya nanti yaitu dengan menjadi mendengarkan aktif, Pak, dan memberdayakan kucing, Pak. Oh, oke. Jadi yang menjadi prioritas Ibu nanti ketika coaching, yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua memberdayakan kucing. Terus kenapa kok Ibu memilih 2 itu yang menjadi prioritas? Padahal tadi kan ada 3. Iya. Kenapa kira-kira kok Ibu memilih mendengarkan aktif sama memberdayakan kucing? Dengan saya mendengarkan aktif dari permasalahan dari Bu Dwi, nantinya yang jelas pertanyaan berbobotnya itu juga sudah keluar di situ ya, Pak. Setelah itu dengan saya mendengarkan aktif, setidaknya nanti memberdayakan kucing untuk mengutarakan permasalahan yang sedang dialaminya, Pak. Oh iya, jadi intinya dengan mendengarkan aktif, maka Ibu kan mendengarkan permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh kucing. Iya. Nah, kemudian setelah mendengarkan, dan tentunya Ibu akan memancing kucing agar bisa mencari solusi atas permasalahannya. Seperti itu, Bu? Iya, Pak, benar. Oh, oke. Terus yang kedua, Bu, kira-kira alur yang akan atau langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan pada pelaksanaan coaching nanti, Bu? Gini, Pak, untuk pelaksanaan kucing nanti saya akan menggunakan alur kita, Pak, di mana yaitu nantinya saya akan membangun suasana yang tenang saat melakukan refleksi dengan Bu Dwi, terus menyepakati hasil percakapan nantinya, terus selain itu juga menyepakati tujuan dari kegiatan yang dialami kucing nantinya. Selain itu pada saat identifikasi dan pada rencana aksinya nanti saya akan mulai dengan menanyakan apa yang dirasakan Bu Dwi, terus kedepannya nanti kesadaran apa yang akan dilakukan oleh Bu Dwi. Oh, Seperti itu, Pak. Jadi
dengan alur tirta. Tirta itu kan air gitu. Iya. Jadi kan berjalan mengalir. Gitu. T-nya tadi kan ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Jadi Ibu sudah siap ya dengan pelaksanaan coaching nanti dengan alur tirta ya? Siap Pak. Oke. Mungkin obrolan kita hari ini cukup sampai di sini, Ibu. Iya Pak. Jika nanti ada yang masih kurang, kita bisa berdiskusi lagi di lain kesempatan. Iya Pak. Oke, terima kasih Bu atas waktunya sudah bersedia berdiskusi dengan saya. Semoga pelaksanaan coaching dengan Bu Dwi nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Yulia. Pagi Bu Dewi. Oh iya, Bu Yulia tadi Bu Yulia tadi apakah mencari saya ya? Saya tadi ada di kelas Bu. Iya Bu Dewi, tadi saya mencari Bu Dewi, yaitu rencananya akan mengajak ngobrol Bu Dewi karena beberapa saat ini saya melihat Bu Dewi itu agak galau, terus agak kurang fokus. Kira-kira ada permasalahan apa ya Bu? Iya Bu, ini saya ingin cerita, saya ingin berbagi dengan Bu Yulia karena saya tidak bisa memecahkan masalah saya ini Bu. Masalah apa ya Bu kira-kira? Monggo kalau ibunya ada waktu longgar, kita bisa ngobrol. Baik Bu, semoga pembicaraan kita ini nantinya akan bermanfaat bagi saya. Ya. Apa itu Bu Dwi? Kira-kira yang menjadi ganjaran Bu Dwi, yang menjadi Bu Dwi kurang bersemangat dalam mengajar, yang menjadikan Bu Dwi galau beberapa saat ini itu masalahnya apa ya Bu Dwi? Iya Bu, ini saya itu akhir-akhir ini kenapa ya? Saya itu juga bingung Bu. Anak-anak itu sudah mendengarkan saya Bu dalam mengajar, tetapi anak-anak itu tidak semangat gitu Bu. Selalu apa ya Bu? Mendengarkan saya sih, tapi mendengarkan saya. Cuma anak-anak itu tidak semangat, tidak fokus dengan kegiatan yang sudah saya berikan gitu Bu. Kira-kira menurut Bu Dwi sendiri, mengapa mereka kurang bersemangat Bu dalam belajarnya Bu? Iya Bu, ini Bu, anak-anak itu kan kalau anak TK itu khususnya kan apa ya Bu, mereka itu senang bermain, terus main-mainnya itu kan sukanya kejar-kejaran, ada yang mengganggu temannya pada waktu kegiatan, terus ada anak yang apa ya Bu, kira-kira dia itu sebetulnya bisa, cuman kadang masih butuh perhatian kita gitu Bu. Seperti itu ya. Sekarang kalau menurut Bu Dwi sendiri, bagaimana proses pembelajaran dengan di kelas itu seperti apa? Gini Bu, yang pertama saya kan kalau pagi bina suasana di luar dulu, agar anak-anak itu kalau di dalam tidak apa ya Bu, tidak ramai lagi, sehingga mereka akan fokus dalam kegiatan yang akan saya sampaikan nanti di dalam. Yang pertama saya kan bina suasana. Setelah itu anak-anak masuk berbaris saling dengan guru-guru. Setelah itu kita berdoa. Setelah berdoa kita bercakap-cakap tentang tema pada saat ini. Nah setelah itu Bu, anak-anak saya suruh memilih kegiatan yang sudah saya berikan dalam 3 kegiatan ini Bu. Sebenarnya dari apa yang sudah ajarkan di kelas ya, sekarang menurut Ibu
sendiri kira-kira apakah ada yang salah dalam proses dengan mengajar tadi? Kayaknya sih tidak Bu, cuman anak-anak itu spesifiknya itu kadang-kadang anak-anak itu suka menggambar, suka menyanyi. Anak-anak itu kalau apabila saya mengajarkan berhitung, apalagi konsep mewarnai yang berbeda seperti itu, mereka bosan Bu. Sehingga saya ini kayak gimana ya Bu, saya ini pengen anak-anak itu giat dalam belajar, fokus gitu Bu. Terus menurut Bu Dwi sendiri ya, kegiatan yang sudah Nina jelaskan ke saya tadi itu berlangsung setiap hari atau kadang-kadang saja anak itu malas untuk belajar dan sebagainya? Ya tidak setiap hari ya tidak kadang-kadang sih Bu. Cuman kalau saya menerangkan, mereka itu juga apa ya Bu, diam mendengarkan, tapi kok ya anak-anak itu tidak antusias gitu Bu. Seperti itu ya? Ya. Berarti dapat saya simpulkan dari kegiatan pembelajaran yang Bu Dwi lakukan itu sudah bagus, tidak menonton ya, dan sudah menyenangkan. Tetapi pada kegiatan-kegiatan tertentu saja ya, anak-anak itu kurang antusias dalam belajar ya. Nah, Bu Dwi sudah tahu apa kira-kira yang membuat anak-anak tersebut kurang bersemangat. Nah, kemudian ada lagi tidak yang membuat Bu Dwi itu susah berkonsentrasi dalam berkonsentrasi sehingga yang menyebabkan anak-anak itu kurang bersemangat dalam belajar? Tidak ada Bu, saya berharap anak-anak bisa bersemangat dan antusias setiap hari pada saat saya mengajarkan kegiatan ke anak-anakku. Nah, kira-kira dari pembicaraan yang kita lakukan pada hari ini, apa yang Ibu akan lakukan ke depannya Bu, sehingga membuat anak-anak itu bisa bersemangat lagi dalam belajar? Iya Bu, saya akan memperbaiki cara mengajar saya agar anak-anak itu tidak bosan, tidak jenuh, dan selalu bersemangat dalam pembelajaran setiap hari. Kira-kira ada lagi tidak Bu unek-uneknya yang mau disampaikan ke saya? Tidak ada Bu, tapi saya kemarin sempat melihat Bu Yulia pada waktu mengajar anak-anak kok memakai pernafasan gitu loh Bu. Apakah itu termasuk pembelajaran agar anak-anak itu bersemangat Bu? Iya Bu, itu salah satu pembelajaran sosial emosional dengan memakai teknik stop Bu. Kita bisa menggunakan itu supaya anak-anak nantinya bisa lebih bersemangat dalam belajar. Iya Bu, saya akan cari tahu bagaimana cara agar anak-anak itu selalu fokus dan bersemangat dalam pembelajaran, sehingga saya tidak tidak merasa kok saya mungkin kurang semangat, apalagi anak-anak itu kalau anak-anak TK itu wah memang belajarnya itu memang selalu dengan permainan gitu Bu. Baik Bu, berarti nanti kita akan belajar bersama ya tentang sosial emosional dengan teknik stop, supaya kita nanti akan mengatur jadwal untuk ulang untuk belajar itu ya Bu. Terus kira-kira menurut Ibu siapa yang dapat membantu Ibu dalam kegiatan tadi? Saya akan bekerja sama dengan Bu Sri, karena Bu Sri itu
juga mengajar kelompok B Bu. Jadi nanti saya akan saling berkomunikasi bersama Bu Sri bagaimana caranya agar anak-anak ini belajarnya lebih antusias lagi. Nah, dari hasil diskusi Bu Dwi ya, yang sudah digambarkan tadi, kira-kira apa yang akan Bu Dwi lakukan agar Bu Dwi bisa membuat mood anak-anak itu nantinya dapat lebih bersemangat dalam belajar. Yang pertama, saya ingin lebih semangat lagi belajarnya, mengajarnya agar anak-anak juga antusias. Kedua, saya juga ingin melakukan pembelajaran yang berpihak kepada anak sehingga anak ini tidak bosan di dalam kelas, gitu Bu. Bagus sekali itu Bu. Semoga nanti Ibu bisa melakukan hal tersebut sampai bisa ya dan sampai sukses. Nah, semoga nantinya Ibu juga dapat membuat anak-anak lebih berantusias dalam belajar Bu. Oke Bu, terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan untuk menceritakan apa yang saya rasakan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Mungkin itu saya sudah mendapat solusinya dengan saya menceritakan kepada Bu Yulia tentang perasaan saya pada waktu memberikan kegiatan kepada anak-anak yang tidak bersemangat dan tidak antusias. Iya Bu Dwi, semoga obrolan kita pada siang hari ini bermanfaat dan kedepannya semakin sukses dalam mengajar anak-anak, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Nah, apa masih ada lagi unek-unek yang ingin Bu Dwi sampaikan? Tidak Bu, terima kasih, itu saja. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya Ibu Yulia. Ya Bu, terima kasih Bu Dwi sudah mengutarakan menyampaikan ilmunya kepada saya, sudah bisa ngobrol dengan saya, mengutarakan permasalahannya, dan Bu Dwi juga sudah dapat menemukan jawaban dari masalah yang dengan hadapi ya Bu. Nah, kalau sudah cukup, berarti obrolan kita selesai sampai sini dulu. Nanti kalau misalnya ada unek-unek lagi, jangan sungkan-sungkan nemui saya, nggak usah disimpan, nggak usah pusing, nggak usah galau Bu ya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya pagi ini Bu? Alhamdulillah Pak, kabar pagi ini baik, sehat, dan menyenangkan Pak. Saya Ngomong-ngomong, kemarin siang Bu dia sudah melaksanakan rencana coaching yang Ibu buat kemarin Bu? sudah Pak, sudah saya laksanakan kemarin siang sama Bu Dwi Bapak di lembaganya di TK Pembina Sukapura Pak. Bagaimana Bu rasanya Ibu setelah melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Dwi kemarin? Perasaan saya senang Pak, saya sudah dapat membantu Bu Dwi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Dwi sampaikan kepada saya kemarin Pak. Begini Bu, kemarin pada pasca sebelum pra coaching itu kan menyampaikan ada dua hal yang dibuat rubrik penilaian Ibu dalam kegiatan coaching. Yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua memperdayakan coaching. Apakah selama kegiatan coaching yang Ibu lakukan bersama Bu Dwi kemarin, rubrik penilaian yang Ibu buat itu sudah tersampaikan dan sudah tercapai semua? Sudah Bapak, apa yang menjadi tolak ukur saya pada saat melaksanakan coaching itu sudah tersampaikan semua Bapak, yaitu dengan mendengarkan aktif dan kemitraan itu Bapak. Terus ketika mendengarkan aktif, bentuk kegiatan yang Bu Lia lakukan itu seperti apa Bu? Begini Bapak, waktu saat mendengarkan aktif saya mendengarkan apa
tersampaikan dengan Budwi, kemudian saya juga menanyakan apa itu solusi apa yang akan Budwi ambil dari permasalahan yang sedang dihadapi, seperti itu Pak. Oke. Tentunya kemarin ketika melaksanakan coaching bersama Bu Dwi, tentunya kan Ibu mendapati hal-hal yang menarik Ibu. Mungkin Ibu bisa bercerita sedikit hal-hal menarik apa yang Ibu peroleh dalam kegiatan coaching bersama Bu Dwi kemarin Bu. Ini Pak, untuk hal-hal menarik yang dapat saya ambil dari kegiatan coaching yang Budwi, yaitu dengan apa ya? Di mana pada saat pembelajaran di TK itu ternyata anak-anak itu senang dengan pembelajaran dengan bermain Pak. Di mana dengan bermain akhirnya anak-anak dapat lebih menyerap ilmu baru seperti itu Pak. Oke. Nah, terus yang kedua Bu, kemarin jenengan kan juga dalam langkah-langkah pelaksanaan coaching itu akan menggunakan alur tirta gitu. Iya. Bagaimana dengan alur yang Ibu laksanakan pada coaching kemarin? Apakah kesemuanya langkah-langkahnya itu sudah tercapai semua Bu? Atau mungkin ada langkah-langkah yang tidak sempat tersampaikan pada waktu coaching itu? Alhamdulillah untuk pelaksanaan yang saya rencanakan menggunakan alur tirta kemarin itu sudah tersampaikan Pak, di mana saya sudah dapat membangun suasana yang tenang pada saat melakukan coaching dengan Budwi. Terus sudah menyepakati tujuan dari refleksi dari kegiatan yang dialami oleh Budwi. Kemudian hasil dari percakapan itu juga sudah dapat kami sepakati. Kemudian pada identifikasi dan rencana aksi, di mana kemarin saya sudah menanyakan apa yang dirasakan Budwi, itu juga sudah tersampaikan. Terus perasaan apa yang Budwi alami juga. Terus kedepannya ya dari kegiatan itu kesadaran apa yang sudah Budwi lakukan itu sudah tersampaikan. Tanggung jawab nantinya setelah kegiatan tersebut, tanggung jawab dari apa yang sudah disampaikan ke Budwi ke saya itu sudah dapat tersampaikan semuanya Pak. Ibu, kalau di skala prioritas Bu, tekan dari atas 1 sampai 10. Kira-kira Ibu ada di posisi mana Bu? Berdasarkan kegiatan coaching bersama Budwi kemarin. Kalau di skala prioritas kemarin saya masih menganggap saya masih di skala 8 Pak. Jadi menurut Ibu berhasil atau tidak Bu kegiatan coaching yang dilakukan bersama Budwi kemarin? Kalau menurut saya kegiatan yang saya lakukan dengan Budwi kemarin itu sudah berhasil Pak. Ya cuma saja ada hambatan yang saya alami kemarin, makanya saya hanya menyampaikan 80% pada kegiatan tersebut yang tersampaikan. Itu Pak. Hambatannya apa Bu kira-kira yang menyebabkan hanya tercapai angka 80% Bu? Gini Pak, pada saat saya melaksanakan coaching dengan Budwi, anaknya kan sudah pulang dari sekolah. Saya kira suasana sudah enjoy Pak, kami sudah dapat melakukan dengan baik, tidak ada kendala yang berat. Ternyata setelah anak-anak pulang, depan sekolahnya Budwi ini kan jalan raya Pak, di mana akses menuju ke Gunung Bromo ya Pak. Dan pada saat saya melaksanakan coaching dengan Budwi, kok yang adalah pas dengan jeep turun dari Bromo Pak, dan parkirnya sampai depan sekolahnya Budwi. Jadi suasananya bising Pak. Oke. Nah, untuk mengantisipasi hal seperti itu, kira-kira kedepannya apa yang akan Ibu lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut jika akan melakukan kegiatan coaching lagi? Gini Pak,
untuk kedepannya untuk antisipasi saya akan melaksanakan kegiatan coaching itu pada sore hari di luar jam sekolah juga, di mana nantinya mencari situasi yang kondusif Pak, yang tenang. Nantinya kita bisa ngobrol santai, bisa bisa ke kafe atau kemana yang sekiranya tidak ada hambatan dari luar Pak. Oh, oke Ibu. Jadi intinya tadi itu kalau dari internal sudah oke Ibu, tapi karena ada hambatan eksternal yang tidak diduga tadi sehingga ketercapaian Ibu hanya di angka 8 tadi Ibu. Iya Pak. Tapi kan menurut Ibu kan sudah tercapai dengan bagus Ibu, karena kan Bu Dwi tadi sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Iya Pak. Oke Ibu, saya pikir diskusi kita hari ini sudah cukup Ibu, atau mungkin masih ada yang ingin Ibu sampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup untuk saat ini. Nanti semoga kedepannya jenengan masih bisa memberikan masukan, bisa memberikan ide-ide cemerlang buat kami Bapak. Oke Bu, selama ada waktu dan kesempatan, insya Allah saya bersedia Bu kapan saja nanti berdiskusi lagi dengan Ibu tentang kegiatan coaching. Semoga kegiatan coaching yang Ibu lakukan ke depan semakin berhasil dan Ibu bisa semakin memantapkan diri ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sehingga kegiatan coaching yang Ibu lakukan ke depannya bisa berhasil. Mungkin hanya itu Ibu yang bisa kita lakukan pada diskusi pagi hari ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.